Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahman dengan NIM C2114201001 dari kelas 1B Program Studi S1 Ilmu Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep akidah dalam Islam. Yang pertama, pengertian akidah. Pengertian akidah secara bahasa atau etimologi. Akidah artinya ketetapan yang tidak ada keraguan pada orang yang mengambil keputusan. Sedangkan pengertian akidah dalam agama maksudnya adalah berkaitan dengan keyakinan, bukan perbuatan. Seperti akidah dengan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diutusnya pada Rasulullah. Bentuk jamak dari akidah adalah aqaid. Akidah Islam itu sendiri bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dari akal ataupun pikiran manusia. Akal pikiran itu hanya digunakan untuk memahami apa yang terkandung pada kedua sumber akidah tersebut, yang mana wajib untuk diyakini dan diamalkan. Pengertian akidah secara istilah atau terminologi, yaitu akidah menurut istilah adalah perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa menjadi tentram karenanya, sehingga menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh, yang tidak tercampuri oleh keraguan dan kebimbangan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup pembahasan akidah. Yang pertama, ilahiyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan masalah ketuhanan, khususnya membahas mengenai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, nubuat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan para utusan Allah atau nabi dan rasul Allah. Yang selanjutnya, ruhaniyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan makhluk gaib, misalnya malaikat, iblis, dan jin. Selanjutnya sam'iyat, yaitu pembahasan hal yang berkenaan dengan alam gaib, misalnya surga, neraka, alam kubur, dan lainnya. Dan selanjutnya yaitu sumber akidah. Yang pertama Al-Quran, yaitu sebagai sumber akidah yang pertama. Di dalamnya Allah telah menjelaskan segala sesuatu yang telah dibutuhkan oleh hambanya sebagai bekal kehidupan di dunia dan di akhirat. Yang kedua As-Sunnah, yaitu bersumber akidah yang kedua seperti halnya Al-Quran. As-Sunnah adalah satu jenis wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun lafaznya bukan dari Allah tetapi maknanya datang darinya. Yaitu yang ketiga ijma para ulama, merupakan sumber akidah yang berasal dari kesepakatan para mujtahid umat Muhammad SAW setelah beliau wafat tentang urusan pada suatu masa. Dan yang keempat, akal sehat manusia. Selain ketiga sumber di atas, akal juga menjadi sumber hukum akidah dalam Islam. Hal ini merupakan bukti bahwa Islam sangat memuliakan akal serta memberikan haknya sesuai dengan kedudukannya, dengan cara memberikan batasan dan petunjuk kepada akal agar tidak terlibat ke dalam pemahaman yang tidak benar, karena akal memiliki sifat keterbatasan dalam memahami ilmu atau peristiwa. Dan yang kelima yaitu fitrah kehidupan. Setiap manusia memiliki fitrah untuk sejalan dengan Islam sebelum dinodai oleh penyimpangan-penyimpangan. Bukti mengenai hal ini adalah fitrah manusia untuk mengakui bahwa mustahil ada dua pencipta alam yang memiliki sifat dan kemampuan yang sama. Dan yang ketiga, fungsi akidah berdasarkan buku Metodologi Studi Islam Abu Dinata 2008. Berikut adalah fungsi dari akidah. Yang pertama, akidah Islam adalah landasan bagi seluruh ajaran Islam. Yang kedua, akidah Islam berfungsi untuk membentuk kesolehan seseorang di dunia sebagai modal awal mencapai kebahagiaan di akhirat. Dan yang ketiga, akidah Islam berfungsi sebagai menyelamatkan seseorang dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang seperti bid'ah, khurafat, dan lain sebagainya.
Yang keempat, akidah Islam berfungsi untuk memastikan seseorang sebagai muslim atau non-muslim. Dan yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip akidah. Prinsip-prinsip akidah secara keseluruhan tercakup dalam sejumlah prinsip dari seluruh sistem agama Islam, yaitu suatu sistem yang serasi, koheren, dan terjalin dengan baik. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang pertama, pengakuan dan keyakinan bahwa Allah adalah Esa. Esa dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Yang kedua, pengakuan bahwa para nabi telah diangkat dengan sebenarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menuntun umatnya. Dan yang ketiga, kepercayaan akan adanya hari kebangkitan. Keyakinan seperti ini memberikan kesadaran bahwa kehidupan di dunia bukanlah akhir dari segalanya. Dan yang keempat, keyakinan bahwa Allah adalah Allah Maha Adil. Jika keyakinan seperti ini tertanam di dalam hati, maka akan menumbuhkan keyakinan bahwa apa yang dilakukan akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.